Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini wajah-wajah para pengusaha semuanya ini terpancar. Amin. Ini namanya siapa nih? Hanya Allah yang tahu. Ini bisa dilupa nih. Maidi. Ini bisa dilupa Mai. Biar nama asli aja Mai. Kemudian teman-teman yang lain. Oke, insya Allah hari ini tanggal 11 Februari 2021 pada hari Kamis kita akan belajar mata kuliah Edupreneurship. Ini pertemuan yang kedua ya lewat Zooming. Nah, jadi insya Allah kita akan membahas terkait tentang pengertian atau hakikat wirausaha. Nanti kita akan jelaskan bagaimana terkait pengertiannya, kosakatanya, juga pengertian dari beberapa pakar ya terkait tentang wirausaha. Oke, belum cari dulu ini ya. Bentar. Di layar udah terlihat? Belum, Alim. Belum. Kalau udah terlihat, kasih tahu ya. Oke atau gimana? Udah, oke. Sudah terlihat di sini. Nah, ini dia. Mata kuliah Edupreneurship teori ya, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, Istiqyah Muntahe. Nah, dosen saya sendiri ya, Syarif Udan, SPD. Kita lanjutkan. Nah, kita lewatkan aja visi misinya nih. Langsung ke materinya ya. Nah, di sini. Arti dan hakikat wirausaha. Nah, ini. Kita lihat apa saja yang akan menjadi capaian pembelajaran kita. Nah, ini beberapa capaian insya Allah setelah selesai kita belajar sama-sama materi pada hari ini. Mahasiswa itu yang pertama, termotivasi untuk berwirausaha, itu yang pertama. Yang kedua itu mahasiswa dapat menjelaskan arti wirausaha dan juga menurut pandangan para ahli. Itu yang kedua. Yang berikutnya yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui sejarah kewirausahaan. Nanti ada sejarahnya kewirausahaan ini ternyata. Yang berikutnya, mahasiswa mengetahui esensi dan urgensi wirausaha. Yang berikutnya, mahasiswa mengetahui manfaat, fungsi, dan sasaran kewirausahaan. Yang berikutnya, mahasiswa mengetahui unsur-unsur wirausaha. Yang berikutnya, mahasiswa dapat mengetahui kriteria seorang wirausahawan. Nah, jadi nanti seorang wirausahawan itu ada kriterianya. Oke, sampai situ kita lihat. Di sini kita bisa lihat ya, seorang wirausahawan atau entrepreneur ya, itu mempunyai 4 kali lebih besar untuk menjadi miliuner. Itu menurut Gilliam dan Co. Jadi, seorang yang memiliki jiwa entrepreneurship, kewirausahaan, itu lebih banyak kesempatannya menjadi orang kaya. Beda dengan seorang PNS ya, tapi kita pada kenyataannya faktanya ya orang berebut untuk bisa menjadi PNS ya. Kenapa? Karena ada jaminan ya, kalau PNS ada pensiunannya ya. Orang berebut untuk melihat itu. Padahal kalau menurut William dan Co ya, untuk menjadi miliuner itu kesempatannya lebih besar ya, 4 kali. Itu adalah sebagai seorang wirausahawan. Nah, di sini kita lihat lagi yang kedua ini. 75% dari 400 orang terkaya di Amerika. Jadi ada 400 orang terkaya di Amerika. Dilihat apa pekerjaannya, bahwa profesinya ternyata apa? Sebagai entrepreneur. Sebagai seorang pengusaha. Ini menurut majalah Forbes. Jadi majalah Forbes itu dilihat dia berdasarkan ada kriterianya bahwa apabila dia kaya, dia akan dimasukkan di majalah Forbes. Kalau dulu itu orang terkaya nomor 1 siapa? Bill Gates. Bill Gates ya. Kalau sekarang udah bergeser ternyata. Sekarang siapa? Sekarang orang yang memiliki e-commerce. E-commerce itu penjualan online ya, seperti Bukalapak, Tokopedia, apalagi? Shopee, apalagi? GDID, apalagi yang lain? Zalora, Lazada, dan lainnya. Ternyata orang terkaya sekarang adalah yang memiliki Amazon. Nah, Amazon ini bergerak juga di bidang e-commerce ya.
Nanti bisa dicek sendiri. Sekarang udah bergeser. Kemarin Bill Gates udah berapa tahun tuh nomor 1 Bill Gates, sekarang udah bergeser. Yang berikutnya, nah ini yang terpenting. Ini menjadi semangat dasar kita menjadi wirausaha. Perhatikan olehmu sekalian, sesungguhnya perdagangan itu di dunia ini adalah 9 dari 10 pintu rezeki. Apa yang kan Allah menurunkan pintu rezeki ya. Itu menurut hadis riwayat Ahmad. Dari 10 pintu rezeki, 9 dibukakan untuk jalur perdagangan. Jadi luar biasa. Yang satunya itu apa? Yang satunya itu untuk para pegawai dan sebagainya. Itu yang satunya. Dan perdagangan, baik itu mau dagang apa aja, mau kerajinan, dijual nanti kerajinannya, jasanya dengan usahanya dan sebagainya. Jadi peluangnya sangat besar. Kita lanjutkan. Nah ini, kita akan membahas terkait tentang arti wirausaha dan pandangan para ahli. Sebelumnya kita akan bahas dulu kata per kata dari pengertian wirausaha. Yang pertama itu, ternyata wirausaha ini diambil dari 2 kata. Kata yang pertama adalah wira. Wira itu adalah artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, berwatak agung. Nah itu pengertian dari wira. Sedangkan kata yang kedua itu adalah usaha. Usaha itu apa artinya? Itu adalah amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi dari 2 kata ini kita bisa diartikan. Itu adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Sedangkan menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat menggali produk baru, mengatur permodalan operasinya ya, serta memasarkannya. Nah inilah kemampuan seorang wirausaha. Mampu membuat produk baru, mengatur permodalannya, dan memasarkannya. Nah di sini kita bisa lihat ya, ada biasanya disebut wirausaha itu sama dengan wira swasta. Apakah sama? Nah, kita lihat wirausaha sama dengan wira swasta. Dari segi apa? Dari segi sifat-sifat keberanian, keutamaan, keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Nah, itu kesamaannya. Sedangkan dari segi arti ya, arti dari wira swasta itu diambil dari 3 suku kata. Ini menurut bahasa Sanskerta ya. Yang pertama itu wira, itu sama artinya tadi yang kita sebutkan di atas, pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, berwatak agung. Sedangkan swasta itu diambil dari 2 suku kata menurut bahasa Sanskerta, itu swa artinya sendiri atau mandiri, sedangkan sta artinya berdiri. Jadi pengertian dari wira swasta adalah berdiri di atas kaki sendiri atau kemampuan sendiri. Oke, sampai di situ. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini arti dari wirausaha itu menurut keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961/Cap _M X1 atau 11/1995. Itu arti dari wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Nah, sedangkan pengertian dari kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, itu dari pengertian keputusan Menteri ya. Nah, sekarang saya ingin teman-teman ketik ya di kolom komentar, sahabat Rasulullah siapakah yang terkaya? Ketik aja di kolom komentar.
Sambil kita menunggu teman-teman ngetik di kolom komentar ya, kita lanjutkan ya materinya. Oke, nah di sini pandangan para ahli ya terkait tentang pengertian kewirausahaan. Kita lihat yang pertama itu dari Ahmad Sanusi 1994, yaitu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Ini menurut Ahmad Sanusi tahun 1994. Berikutnya, pengertian kewirausahaan itu menurut terakhir ya tahun 1959 adalah suatu kemampuan yang diciptakan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, inilah kewirausahaan. Yang berikutnya menurut Zimmerer ya tahun 1996, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Nah, ini pengertian dari kewirausahaan. Yang berikutnya, menurut Soeharto Prawiro ya tahun 1997, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan mengembangkan usaha. Nah, ini menurut Soeharto Prawiro ya tahun 1997. Yang berikutnya lagi, ini masih menurut pandangan para ahli ya, itu menurut S. Wijandi tahun 1988. Kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, keutamaan dalam keteladanan dalam mengambil risiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Nah, itu pengertian kewirausahaan ya, menurut S. Wijandi tahun 1998. Yang berikutnya itu pengertian kewirausahaan menurut Richard Chancellor ya tahun 1973. Beliau menjelaskan bahwa definisi dari kewirausahaan adalah didefinisikan sebagai bekerja sendiri. Nah, ini kewirausahaan. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang sejarah kewirausahaan. Masih ingat nggak kemarin ada sudah terjadi 4 perubahan era. Yang pertama itu masih ingat nggak era apa? Lama. Era apa? Orde lama. Orde lama. Ini orde lama ya? Orde lama. Orde Ya. baru. Baru Kemarin kita jelaskan sudah terjadi 4 perubahan era. coba mic dimati aja dulu. Apa tuh? Era agraris. Ya. Informasi. Oh ya, yang mana ambil informasi tadi? Coba bisa diurutkan. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung. Apa saja tuh? Era agraris. Nah, era agraris ini di mana era itu orang berlomba-lomba untuk mendapatkan lahan yang luas, peternakan yang banyak. Bahkan di era ini orang rela berperang itu hanya karena memperebutkan lahan. Itu era agraris. Sekarang masuk ke era berikutnya, bagaimana agar menjadi kaya? Masuk era industri. Nah, di era industri inilah terjadinya abad 18. Era industri masuk ketika mesin uap ditemukan, mesin pemintal ditemukan. Nah, disinilah era industri abad ke-18. Nah, jadi sejarah kewirausahaan itu dimulai di abad ke-18 ketika mesin uap, mesin pemintal ditemukan. Berikutnya masih sejarah kewirausahaan. Nah, jadi istilah kewirausahaan itu kalau di luar negeri ya itu sudah ada pada abad ke-16. Sedangkan di Indonesia itu masuk ke abad 20. Satu abad itu berapa tahun tuh? 100 tahun. 100 tahun. 100 tahun. Kalau dari abad ke-16 masuk ke 20 itu berapa abad tuh? 400 tahun. 400 tahun. Hah? Apanya 100 tahun? 400. Iya, 4 abad ya. Ya, tadi jawab 1 abad itu 100 tahun, berarti kalau 4 abad, 4 kali 100 berapa? 400 tahun. Coba bayangkan. Udah berapa generasi itu? Ya kan?
Kalau umur kita kisaran antara 65-70. Berarti sudah ada 4 generasi tuh. Bahkan ada yang 5 tuh. Baru masuk ke Indonesia. Makanya wajar kalau di Indonesia pengusaha itu masih sedikit. Ya kan? Karena baru masuk tuh abad 20. Nah, coba kita lihat. Di sini juga pendidikan. Nah, di pendidikan itu kalau di Eropa, Amerika, Kanada itu mulai 1950-an itu sudah ada. Ulun ketika kuliah di STQ, jurusan PBA, itu ada yang namanya kewirausahaan. Ketika ulun ngajar, baru ada namanya mata kuliah edupreneurship. Itu berarti baru-baru aja. Kita lihat lagi nih. Tahun 1980-an, hampir 500 sekolah Amerika Serikat itu memberikan pendidikan kewirausahaan atau mata kuliah kewirausahaan. Ayo bayangkan dari tahun 1980. Kita sekarang udah tahun berapa? Tahun 2021. Nah, pertanyaannya adalah udah berapa tahun tuh jaraknya tuh? 41 tahun. Iya, sekitar 40 tahunan. Ya, boleh ya taruh 41 tahun. 41 tahun lumayan, udah besar orang ini. Nah, di Indonesia itu sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja masih pilih-pilih. Makanya kewirausahaan itu termasuk mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Itu untuk sekarang. Kalau dulu tertentu saja. Jadi pelatihan-pelatihan setelah terjadinya krisis ekonomi tahun 1998. Ada yang udah lahir tahun 1998? Madian. Wah, Madian, masih udah lahir Madian? Belum, Male masih dalam proses. Masih proses. Si Paridi udah lahir belum? Sudah. Ini rata-rata mungkin tahun 2000-an ya, tahun 2000 ke atas, 2001, 2002 ya. Iya. Nah, jadi teman-teman ketika tahun 1998 itu terjadi revolusi di Indonesia. Namanya reformasi. Pada saat itu terjadinya pergantian presiden ya. Presiden waktu itu adalah Presiden Soeharto ya. Nah, itu terjadi di tahun 1998. Itu juga adalah tahun di mana ekonomi merosot ya, atau krisis ekonomi. Dulu kalau bensin harganya 2.500. Sekarang harganya berapa? 6.450 kalau di SPBU. Berapa kali lipat tuh? Hampir 3 kali ya? 3. Hampir 3 kali. Dulu kalau orang punya uang 100 juta itu kaya udah tuh. Kalau sekarang apa? 100 juta nggak ada apa-apanya. Beli barang, beli ternak sedikit 100 juta. Tapi mengumpulkannya susahnya luar biasa. Menghabiskannya cepatnya luar biasa. Ya. Itulah terjadi perubahannya. Makanya kita harus mengikuti zaman. Sekarang orang bukan lagi berlomba-lomba untuk jago-jagoan, tacut-tacutan enggak. Sekarang bagaimana orang pandai mencari uang. Ya. Nggak ada lagi istilah tacut-tacut, nggak ada. Oke. Ada tajuk kada makan ya. Iya. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Kada ada? Tidak ada. Kita lanjut. Insyaallah kada ada. Kita lanjut loh. Sebelum kita jabarkan chat dari teman-teman ya. Tadi kita tanyakan siapa sahabat Rasulullah yang kaya. Nanti kita tahan dulu setelah iklan. Oh, iklan. Oke. Kita lanjutkan, itu sejarahnya. Nah, adapun esensi dan urgensi wirausaha apa yang menjadi esensi dan urgensi wirausaha? Nah, jadi isi dan pentingnya wirausaha itu apa? Menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Contohnya, Madian, kalau di Hurgading ini
kebanyakan orang usahanya apa nih? Anyaman Purun sama Rotan. Wah, anyaman purun sama rotan. Sekarang anyaman purun itu bisa dibikin orang topi, ya, bisa dibikin tikar, nah, bisa dibikin apa lagi selain topi, tikar, tas, ya, tas. Selain tas ada lagi nggak? Ada. Untuk batimung lah. Bila orang hendak kawin, tahu tuh batimung. Tikar atau Tikar. purun. Iya, tikar purun, batimung. Mae Tikar purunnya. purun yang untuk batimung itu kada bersambung, berbulat. Nah, ada bersambung. Kira-kira dibikin apa lagi nih tikar purun nih? Selain tas, topi, tikar purun, saking alat batimung tadi. Jumlah gantungan kunci belum ada nih Madian. Tikar purun. Nah, Jumlah gantungan. kalau Madian tuh memproduksinya Mae. Nah, nanti mungkin bisa Madian menginovasikannya. Atau bahkan tikar purun dibikin pakaian. Wah, mungkin. Oh, Nanti kampus. ketika ada lomba pasien bisa saja diikutkan. Karena kalau kita lihat ya, ada nanti lomba-lomba pasien dari barang kreatif, barang unik, nah, barang kreasi. Nah, bisa dilombakan. Atau mungkin bakul purunnya bisa dikombinasikan untuk lemari mungkin, atau untuk ayunan. Kuat nggak bakul purun nih Madian untuk di ayunan? Nggak kuat. Bisa kada kuat Mai. Ada kuat. Apalagi kayak Oke. Ahmad Tumaidi yang naikin paling udah kuat. Langsung Ya. Nah, untuk di daerah teman-teman yang lain, kira-kira apa kerajinannya? Tadi kita tanya di kelas sebelah tuh. Katanya kue cincin. Nah, kue cincin. Kue cincin ketika banjir kemarin saya ke Barabai melihat kue cincin ada tulisannya kue cincin rasa durian. Ternyata setelah ditanya itu baru tahun ini loh. Kue cincin rasa durian. Ini berarti kan ada sesuatu inovasi yang baru untuk menambah varian rasa kue cincin. Mungkin ke depan apabila musim tiwadak, nah kue cincin rasa tiwadak mungkin saja. Kan ini namanya kreatif menambah varian rasa. Mungkin di tempat teman-teman yang lain. Di Alabiu apa Mai? Di Alabiu Mai? Hah? Kalau itik Mai sekarang udah nggak di Alabiu lagi. Itu di Mamar. Di Mamar. Iya. Iya. Mungkin ada telurnya Mai. Masih Mai, telur Mai di Alabiu Mai. Telur apa tuh? bebek. Jeruk. Telur bebek. Nah, telur itu ada yang rasa bawang. Telur jeruk rasa bawang. Pernah nggak? Itu saya ketika ke Brebes. Brebes itu terkenal dengan telur jeruk, telur ininya. Telur jaruk ya. Ada rasa bawang. Nah, mungkin nanti diinovasikan. Bahkan ketika kuliah di Malang ya, itu ada kerupuk semangka. Semangka dibikin kerupuk. Jadi kan menambah inovasi-inovasi baru ya terkait untuk makanan ini. Kalau di tempat kita, apalagi yang wisatanya, wisata itu kalau dari Amuntai ke Alabiu itu lewat jalan dalam, lewat Banyu Hirang, itu ada wisata. Nah itu juga kombinasian, karena melihat air ya. Daerah kita ini kan rawa ya, daerah bawah ya, daerah rawa. Itu dibikin wisata luar biasa. Kemarin sempat booming. Kalau sekarang udah mulai meredup nih karena berbayar ya masuknya. Saya juga belum pernah ke sana walaupun bolak-balik tuh lewat situ. Yang pernah ke sana tahu tuh ceritanya apa aja fasilitas di sana. Oke. Itu. Iya. Pagi di kancak pagi di. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjut. Nah, tadi esensi dan urgensinya. Nah, sekarang esensi dan urgensi. Nah, kita lihat. Nah, ini menurut Zimmerer ya, nilai tambah tersebut dapat diciptakan yang pertama, pengembangan teknologi baru. Nah, jadi kita harus up to date. Kalau dulu orang Bahuma masih menggunakan tenaga manusia,
terus berubah menggunakan tenaga hewan ternak, terus berubah lagi menggunakan tenaga mesin. Nah, adanya traktor atau sejenis alat apalah untuk menggarap tanah. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya di cuplikan-cuplikan video di YouTube itu ya, bahwa untuk menanam itu menggunakan robot ya, mesin. Dia bisa mengatur sendiri ya. Kalau mesin ini alatnya ya. Kalau robot itu kecanggihan yang bisa menyerupai pemikiran manusia itu. Nanti kalau bahasa sekarang itu artificial AI ya, kecerdasan buatan. Nah, untuk membuat itu nanti teman-teman harus belajar yang namanya computational thinking, cara berpikir komputer. Kalau ada kesempatan nanti boleh kita belajar sama-sama. Karena ini saya lagi mendalami CT itu. Karena gaya berpikir computational thinking itu sangat luar biasa ternyata. Apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah akan bisa kita mudah selesaikan. Kira-kira tertarik nggak belajar ini computational thinking nanti? Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita belajar sama-sama. Ya. Berikutnya lagi itu pengembangan teknologi baru. Yang berikutnya penemuan pengetahuan baru. Nah, sudah banyak nih pengetahuan diupdate. Apalagi ada alat-alat untuk memudahkan manusia ya. Banyak nih contohnya nih. Mungkin ada teman-teman yang bisa menyebutkan contohnya penemuan pengetahuan baru yang dulunya nggak ada menjadi ada. Apa? Kira-kira ini persis seperti yang kita hadapi sekarang. Teman-teman ada yang berhadapan dengan smartphone-nya, ada dengan laptopnya. Nah, ini kan penemuan pengetahuan baru. Dulu kalau untuk menghubungi keluarga jauh itu susahnya luar biasa. Berita itu bahkan ada yang sampai 1 minggu baru tersampaikan. Kalau sekarang apa? Hitungan detik ya. Ya kan? Hitungan detik udah dapat tuh informasi. Update lagi. Dan itu salah satu penemuan pengetahuan baru ya. Alat baru. Nah, berikutnya, perbaikan produk barang dan jasa yang sudah ada. Nah, sama tadi kita sampaikan tadi terkait bakul purun tadi. Kira-kira dibikin apa aja? Nah, nanti kemudian bisa nanti dilihat peluang dari pembuatan kerajinan bakul purun. Atau taloitiknya, mengai tadi. Taloitik kira-kira di Jarot rasa apa aja kira-kira? Bahkan rasa udang udah. Kalau jeruk rasa udang. Nah, ini gimana tipsnya nanti? Bisa nanti ditelusuri. Banyak lagi ya pengetahuan-pengetahuan baru. Berikutnya penemuan cara-cara berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Nah, ini kuncinya. Dengan cara menghasilkan barang yang lebih banyak tapi sumber dayanya sedikit. Jangan sampai kebalik. Kenapa? Karena kalau sumber dayanya banyak, hasilnya sedikit, berarti itu kurang efisien dan harus ditinggalkan. Penemuan baru adalah semakin memudahkan. Itu tujuannya. Oke, sampai di sini sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Oke, kita jawab aja nih. Jawaban dari teman-teman nih. Sahabat Rasul yang kaya, Umar. Nah, Sayyidina Umar ini luar biasa kayaknya ya. Beliau seorang pengusaha. Banyak sebenarnya cerita Sayyidina Umar, apalagi ketika beliau di pasar ditawari oleh sejenis apa ya, tacut pasar lah, apa di pasar itu beliau menjual salah satu barang dagangan beliau, ditawari dengan harga yang mahal ya, Murah. yang mahal lah. Sayyidina Umar kan beliau cerdas berdagang. Terus harga itu nanti barang-barang teman-temannya itu sama. Misalnya kita anggap aja ya, kita biar lebih memudahkan pemahaman dari nalar kita, anggap rempah-rempah. Rempah-rempah itu diperlukan. Nah, rempah-rempah ini oleh pedagang tacut pasar tadi dibilang ke Sayyidina Umar untuk coba kamu kumpulkan rempah-rempah ini seluruh teman kamu. Beli. Nah, setelah dibelikan nanti nggak ada lagi tuh yang jual rempah, lalu dijual dengan harga semahal-mahalnya. Terus apa? Bilang Sayyidina Umar, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, itu zalim. Dia nggak mau. Pada waktu itu Sayyidina Umar termasuk salah satu pemimpin kafilah dagang. Nah, ini beliau nggak mau. Ini strategi beliau, kalau mau jualan ya jualan aja masing-masing. Kalau bahasa lainnya sekarang itu adalah bahasa monopoli pasar. Itu dilarang monopoli pasar itu ya.
apalagi untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dan merugikan orang lain. Itu dilarang nanti. Makanya nanti kita akan belajar terkait tentang apa yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan ketika berwirausaha. Ini penting nih, karena wirausaha itu antara surga dan neraka nih, bukan hanya sekedar keuntungan. Ada sesuatu di antara itu. Oke. Nah sekarang yang kedua nih, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini salah satu orang yang paling kaya. Mai, Amuntai Alabiu berapa jaraknya, Mai? Sekitar 7 pal. 7 pal, 7 kilo. Nah, dagangan Abdurrahman bin Auf itu adalah sekitar Alabiu Amuntai. 7 pal. Itu ceritanya ketika beliau kembali dari berdagang. Kalau orang Arab dulu dagang lama itu. Ke luar negeri bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru balik lagi. Ketika itu Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah mendengar gemuruh bunyi. Terus ditanya, itu bunyi apa? Itu bunyi gemuruh dagangan Abdurrahman bin Auf. Panjangnya berapa? Panjangnya sekitar 7 kilo. Jadi onta berjejer membawa barang dagangan Abdurrahman bin Auf. 7 kilo loh. Ya, Eli. Nah, Lagi banyak banget. gimana? Kayaknya orang dulu. Itu luar biasa kayaknya. Bahkan masyarakat Madinah itu hampir tidak ada semuanya yang tidak merasakan uangnya Abdurrahman bin Auf. Saking dermawannya. Nah, saking kayanya Abdurrahman bin Auf, ternyata beliau memiliki strategi dagangnya. Nah, ini boleh catat nih. Siapkan tulisnya. Strategi beliau ada 3. Yang pertama apa? Strategi dari Abdurrahman bin Auf ketika berdagang, berusaha, itu adalah jujur. Nah, ini strategi beliau. Yang pertama jujur. Termasuk jujur ini ya, ketika kita mengetahui barang itu cacat atau sobek ya, kalau pakaian sobek, itu sampaikan, oh ini sobeknya ini. Kalau mau harganya kita potong, kita lebih murah. Nah, salah satunya itu. Terus juga kalau misalnya pembeli membeli dagangannya tidak diperiksa di tokonya, ternyata barangnya sobek, si pembeli ingin menukar dengan barang yang lain. Nah, itu cepat Abdurrahman bin Auf ya menukar barangnya dengan yang lebih baik, yang ada sobek. Nah, itu termasuk kejujuran. Kalau pedagang kita kebanyakan ya, tadi tidak semuanya, kebanyakan itu banyak berbohong ya. Oh, ini barang pakaian ini bagus ini. Ini bahannya lembut, padahal bahannya nggak lembut. Oh, ini harganya mahal ini, padahal harganya murah. Nah, itu salah satu bentuk tidak sesuai dengan strategi Abdurrahman bin Auf ketika berdagang. Jadi yang pertama tadi apa? Jujur. Ya. Yang kedua adalah strategi Abdurrahman bin Auf ketika berdagang kada mau tangi. Nah, ini nih. Tidak ada mau tangi, kada ada bon. Kenapa? Karena kita tahu sendiri nih. Ini biasanya kalau ada orang yang mau utang itu senyumnya bak bulan purnama ya. Betul sekali. Ya. Ketika mau utang, ketika mau ditagih, persis seperti singa yang sedang lapar, yang siap menerkam mangsanya. Nah, itu ketika ditagih. Ya, kebanyakannya. Makanya kita serba sulit. Kalau utangnya dibiarkan, kita yang kasihan. Kalau ditagih, kita jadinya musuhan. Nah, ini diantara dilema masyarakat kita sekarang ya. Juga ya, karena utang ya, kalau kita lihat Nagasaki dan Hiroshima itu hancur karena bom atom. Sedangkan warung bisa hancur karena bon. Hutang. Ini bahaya utang nih. Ya. Makanya salah satu strategi Abdurrahman bin Auf kada mengutangkan. Itu adalah strategi yang kedua. Yang berikutnya, strategi yang ketiga. Strategi yang ketiga apa? Nah, berapapun orang menawar barangnya ada untung, lepas atau dijual.
Nah, ini salah satu strategi Abdurrahman bin Auf. Untungnya 1.000 lepas jual. Untungnya 2.000 lepas jual. Untungnya 5.000 lepas jual. Nah, ini si Faridi sudah muap nih, ngantuk nih. Rian dia juga terlalu kuat. Nulis. Yang ada hidupan videonya nih, jangan-jangan ini nih. Jangan-jangan tertidur nih. Humaydi jangan berubah, woi. Humaydi goreng, Humaydi lama. Oke, itu tadi strategi yang yang ketiga ya. Strategi yang ketiga, berapapun untung dijual. Pernah terjadi ya cerita Abdurrahman bin Auf ya, beli 1.000 hewan ternak. Nah, 1.000 hewan ternak ini dengan harga 100.000. Kita nalarkan aja, ini harganya bukan situ, tapi untuk memudahkan kita mencerna dari pelajaran yang akan kita sampaikan. 1.000 kali 100.000 berapa? 100 juta. 100 juta. Rugi pian berdagang. 1 juta ya uangnya. Nah, lalu ada orang ingin membeli binatang ternak oleh Abdurrahman bin Auf tadi. Ditawarnya 100.000 satu. Kira-kira nih kalau teman-teman belinya 100.000, ada orang nawar 100.000, kira-kira dilepas nggak? Apa cuma Lem? Kan kita beli binatang ternak 1.000 ekor dengan harga satuannya 100.000. Lalu tiba-tiba ada orang datang dan ingin membeli hewan ternak kita dengan harga 100.000 juga. Kira-kira lepas nggak? Ada Ada Le. Kira-kira apa alasannya yo? Kalau nak ada untungnya. Ada deh berhubungannya ada. Kan itu kan pembelinya banyak loh. Kan itu tuh pembeli sekongnya, misalkan pembelinya kan hari ini berdua, sekongnya harga seini, harga pas sekongnya ada yang untungnya, kan tergantung orangnya juga. Paling misalkan mempunyai duit yang lebih atau apa gitu, kalau mungkin pangnya mengurangi harganya kayak itu Pang Mali menurut Tulun. Iya. Harus dihitung. Jadi kesimpulannya kada dijual, nukar 100.000, dijual 100.000, kada dilepas. Nah, iyalah. Abdurrahman bin Auf beda. Jadi setiap hewan ternak itu nanti dikasih tali. Tali itu seharga 1.000. Jadi kalau 1.000 kali 1.000 berapa tuh? 1.000. 1.000 kali 1.000. Masa 1 juta. 1 juta. Rugi pulang. Rugi kan berdagang 2 kali rugi kan. Jadi dijual dengan harga 100.000, 1.000. Nah, 100.000, 1.000. Dilepas tuh oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi binatang ternaknya nggak mengambil untung, tapi untungnya di tali tadi. Kenapa? Karena begini, hewan ternak itu harus dikasih makan. 1 hari itu mungkin 2 kali ngasih makannya. Coba bayangkan, dengan 1.000 hewan ternak, kalau kita tunda untuk menjual, kira-kira berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk mengasih makan hewan ternak tadi? Jutaan lebih itu malimanya. Jutaan lebih. Kalau anggap 1 kali makan 1.000 aja, anggap. Kalau 2 kali makan 2.000. 2.000 1 hari. Berarti 2.000 kali 1.000 berapa? 2 juta. Nah, inilah maksudnya, nanti ada hubungannya terkait tentang berapapun untungnya lepas. Nanti kita dapat uang beli lagi. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Alhamdulillah bisa Lem. Alhamdulillah. Itu baru satu strategi ya. Seorang kaya raya oleh Abdurrahman bin Auf. Auf. Masih ada lagi. Nah, di sini ada yang menyampaikan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga punya strategi terkait untuk membeli sumur. Strateginya apa? Pernah di zaman Rasulullah itu umat Muslim kesulitan air. Kita tahu sendiri ya, di Mekah itu panas ya, panasnya luar biasa. Panasnya
bisa mencapai 40 derajat ya. Luar biasa panasnya. Pakaian cepat tuh keringnya. Bahkan peluh kita itu cepat kering. Di sana juga panasnya luar biasa. Nah, ketika umat muslim mengalami kekurangan air, Rasulullah menawarkan, karena beli air waktu itu sama orang Yahudi aja tuh yang memiliki sumur tuh, yang sumurnya masih ada airnya. Namun orang Yahudi ini mengambil kesempatan karena orang kesulitan air, maka dijualnya dengan harga semahal-mahalnya. Nah, ini yang menjadi kabar buruk ya. Nah, ketika itu Abdurrahman bin Auf beliau menawarkan untuk membeli separuh, bukan semua sumurnya ya, tapi separuh sumur. Terus bagaimana cara pembagian separuh sumur? Jadi begini, separuh sumur ini hari ini hari Kamis, nah nanti milik Yahudi. Jadi Yahudi boleh menjual, terserah mengambil airnya di sumur itu, khusus untuk hari Kamis. Nanti hari Jumat, nah hari Jumat giliran Utsman bin Affan. Hari Sabtu giliran Yahudi. Hari Minggu giliran Utsman bin Affan. Saat itu beliau punya strategi. Kan nggak mungkin nih orang menjual sumurnya nih. Jadi beli separuh. Separuh ini ketika hari Kamis giliran Utsman bin Affan, maka umat Islam boleh mengambil airnya sebanyak-banyak mungkin. Ketika giliran orang Yahudi hari Sabtu, karena umat Islam sudah memiliki persediaan air untuk 2 hari, hari Sabtu ternyata nggak ada yang beli di sumur Yahudi tadi. Akhirnya apa? Akhirnya lambat laun orang Yahudi ini menyerah. Tidak laku lagi airnya. Dan berinisiatif menjual seluruh air ke Utsman bin Affan. Nah, jadi strategi itu. Untuk membeli barang yang laku itu jangan beli semuanya dulu. Beli dengan cara separuh dulu. Terus dengan strategi yang matang. Lalu Abdurrahman oleh Utsman bin Affan, dan akhirnya Yahudi tadi menyerah dan menjual seluruh sumurnya. Nah, ini strategi yang cemerlang. Itu salah satu strategi Utsman bin Affan. Oke, waktu kita udah kerasa ya jam 12.22. Mungkin dari situ ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan sedikit lagi. Ada? Warde. Mati mic-nya tuh Warde. Siti Hadijah kaya juga lama lem. Siti Hadijah karena dia mencet. Oke, nanti kita sampaikanlah di lain kesempatan nanti. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu materi mata kuliah Entrepreneurship ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.